Tes. Oke. Halo semuanya, balik lagi dengan saya ya teman-teman di Trader ID. So, seperti biasa hari ini kita akan membahas beberapa saham yang menurut saya cukup menarik ya untuk diperhatikan setidaknya seminggu sampai 2 minggu ke depan lah ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Oke. Nah, view saya untuk IHSG udah pernah kita bahas hari Jumat lalu ya, dimana indeks sendiri sebenarnya masih bergerak dalam range uptrend, tapi uptrendnya itu terlihat nggak terlalu kuat ya. Jadi sebenarnya view saya untuk indeks untuk saat ini ya masih 50-50. Nah, untuk itu kita hari ini rencananya saya mau bahas dua kali pembahasan ya. Yang pertama kita bahas saham-saham swing. Nah, yang kedua maunya saya bahas saham-saham yang high risk high return atau kata orang-orang market itu saham gorengan. Nah, yang pertama kita bahas Palem. Palem ini menurut saya masih menarik, dimana dari sentimen sendiri Palem ini akan dan sudah bertransformasi bisnisnya ke ke bisnis investasi ya, dimana salah satu saham yang sudah diinvest itu ada MDKA, kalau nggak salah juga ada BBB dan TNCA. Nah, dari segi teknikal sendiri, Palem ini saat ini sedang membentuk pattern yang namanya bullish pennant, dimana dia di sini dia double bottom, kemudian target dari double bottomnya itu udah kecapai. Nah, di sini dia ada pembentukan pattern lanjutannya yaitu namanya bullish pennant. Nah, kalau dari view saya pribadi ya, Palem ini menurut saya masih ada ruang untuk melanjutkan kenaikan ke last high-nya di sekitaran 1100. Nah, kalau itu dijebol nantinya, maka akan sangat menarik ya untuk Palem. Jadi so far strateginya gimana buat teman-teman yang baru mau entry? Teman-teman bisa tunggu dia konfirmasi break dari 880 atau teman-teman buy on weakness di sekitaran harga 800 sampai 770 ya. Jadi kalau sahamnya turun ke sekitar 800 sampai 770, di sana teman-teman bisa manfaatkan buy on weakness. Nah, kalau jebol 770 maka di situ bisa teman-teman pertimbangkan untuk cut loss dulu sahamnya. Nah, so far sih kalau dari view saya pribadi ini Palem ini masih sangat menarik ya buat diperhatikan. Nah, oke, itu untuk Palem. Kemudian ada BSDE. Properti sendiri menurut saya juga masih cukup menarik ya buat diperhatikan, salah satunya itu BSDE. Nah, BSDE sendiri setelah dia nyentuh resisten di 1080, dia terlihatan belum terlalu kuat ya. Habis itu dia terkoreksi. Nah, di sini menurut saya ada potensi dia membentuk pattern yang namanya inverted head and shoulders, teman-teman, dimana ini shoulder kiri headnya udah jadi dan ini dalam proses pembentukan shoulder kanan. Jadi saat ini support dari BSDE itu ada di sekitaran 1000 sampai 980. Jadi area itu menurut saya boleh ya buat teman-teman perhatikan sebagai areal beli dengan last toleransi itu di sekitar harga 930. Jadi kalau buat teman-teman yang belinya tipis-tipis ya, nyicil tipis-tipis, teman-teman bisa pakai 930 sebagai last toleransi di BSDE. So far menarik sih, dari view saya ini menarik, dan kalau dia mampu lewat dari 1080 maka ada potensi BSDE akan ke sekitaran 1225 ya. Nah, untuk saat ini menurut saya ini masih oke. Minggu lalu kita bahas kalau nggak salah 1, 2, 3, 4, 5 di sini ya. Di sini kalau nggak salah saya bahas minggu lalu, plan saya minggu lalu juga masih sama ya. Supportnya di sini di 980 sampai 1000 ya. Jadi di areal sekarang itu menurut saya BSDE itu udah menarik untuk dibeli, teman-teman. Oke. Itu untuk BSDE. Kemudian ada CTRA. CTRA properti majority menurut saya masih cukup menarik ya, salah satu CTRA. Nah, CTRA ini
patternnya sama dengan BSDE, yaitu dia dalam proses pembentukan pattern inverted head and shoulders, di mana ini shoulder kiri, ini headnya, dan ini shoulder kanannya. Sebenarnya ini udah jadi ya, tapi belum mampu di break. Resisten di 1080 itu belum mampu di breakout oleh CTRA. Jadi buat teman-teman yang mau beli CTRA, bisa manfaatkan buy on breakout ketika CTRA ini mampu break dari 1080, atau kalau dia turun ke sekitaran sini ya, di sekitaran harga 1020 sampai 1000, maka teman-teman bisa beli di situ dengan last toleransi. Menurut saya teman-teman bisa pakai 960 sebagai last toleransi ya. Ini teman-teman bisa manfaatkan sebagai last support dari CTRA. Jadi strateginya gimana? Nah, teman-teman bisa mulai cicil dari harga sekarang. Kemudian kalau dia turun lagi ke sekitaran 1000, cicil lagi di situ. Kalau dia jebol 1000 dengan volume yang kecil, maka teman-teman bisa beli lagi di sekitaran 960. Nah, under itu maka teman-teman bisa pertimbangkan untuk cut loss. So far sih, menurut saya ini masih menarik ya CTRA. Properti lainnya juga majority masih menarik. Nah, big picture saya di sini ada cup and handle yang gede dan potensinya itu ke sekitaran 1200, karena kalau lewat 1200 maka akan bullish banget buat properti ya. Oke, itu untuk CTRA. Dan berikutnya ada SAME. SAME juga saham yang kita bahas minggu lalu. Nah, SAME ini view saya masih sama teman-teman ya. SAME ini view saya masih sama, dimana dia setelah turun dari last high-nya dia membentuk pattern yang namanya falling wedge. Dan di sini sebenarnya ada penan ya, tapi dia sempat naik sebentar dan nggak kuat. And then ini kita bisa hapus dulu. Nah, SAME ini setelah dia break inverted head and shoulder kecilnya ini, dia nyampe target 400 and then koreksi dengan volume yang kecil. Nah, volume gede ini nggak totally volume buangan teman-teman. Kalau kita ke time frame kecil, ini sebenarnya volume buyers dan volume buangan ini 50-50 di sini ya. Kita nggak bisa asumsikan volume yang gede tadi itu volume buangan semua. Dan saat ini dia masih ketahan di support yang kita gambar beberapa waktu lalu, yang sekaligus merupakan neckline dari inverted head and shoulders kecilnya ini, yaitu di sekitar 350 sampai 346 ya. Jadi menurut saya ya, buat SAME ya, buat teman-teman yang tertarik untuk beli SAME, buy on di sekitaran sini deh. Harga sekarang sampai 350 udah. Kalau close beberapa tick di bawah itu, maka teman-teman bisa pertimbangkan untuk cut loss. Nah, harapan saya SAME itu membuat pattern yang namanya ascending triangle. Oke. Ini ada potensi ya, ada potensi SAME itu membuat pattern ascending triangle. Jadi last toleransi teman-teman bisa pakai ini ya, kalau dia tertahan di sini. Itu sekitaran 340 lah ya. Last toleransi teman-teman bisa pakai ini. Kalau dia jebol 350 dengan volume kecil, maka teman-teman masih bisa hold sampai 340. Dan harapan saya dia mantul di sini membentuk pattern yang namanya ascending triangle, dan target kenaikannya sendiri itu di sekitaran 500-an teman-teman. Jadi so far menarik sih menurut saya ya untuk SAME, atau teman-teman yang nunggu konfirmasi bisa buy on breakout ketika SAME itu terkonfirmasi break dari 404 ya. Kalau dia terkonfirmasi break dari 404, maka teman-teman bisa buy on breakout di situ dengan target kenaikan di 500. Atau strategi berikutnya teman-teman bisa beli setengah di harga sekarang, setengahnya lagi teman-teman bisa nunggu dia konfirmasi breakout. Sekali lagi itu sesuaikan dengan risk manajemen masing-masing, sesuaikan dengan trading plan teman-teman masing-masing ya. Oke, itu untuk SAME. Jadi so far SAME menurut saya juga masih cukup menarik ya. Kemudian ada MPMX. MPMX ini juga masih oke teman-teman ya. Menurut saya ini masih oke. Sebelumnya pernah kita buatkan trading plan di mana area belinya itu di sekitaran 1080 sampai 1040 ya. Jadi
itu harga sekarang itu sebenarnya masih layak ya untuk koleksi NPMX ini, dimana NPMX ada pattern double bottom, kemudian pas dia break volumenya gede. Nah, habis dia break, dia konsolidasi dengan volume yang tipis-tipis. Oke, habis itu dia konsolidasi dengan volume yang tipis-tipis. Nah, menurut saya ada potensi NPMX ini akan lanjut naik dengan target sendiri itu di sekitaran 1215 ya, 1215, di mana NPMX biasanya itu bagi dividen di antara bulan Juni ya, Mei Juni biasanya, antara Mei Juni, di mana NPMX itu biasanya bagi dividen itu besar-besar sekali ya. Jadi dividen itu bisa jadi sentimen positif dari NPMX. Jadi so far sih NPMX kalau buat trading menurut saya masih oke ya, dari segi chart pattern, dari segi technical menurut saya masih oke. Trend plan saya masih sama ya, bisa kumpulin dari harga sekarang ya, spare cash lebih sampai ke 1050. Nah, stop lossnya teman-teman bisa pasang beberapa tick di bawah 1050. Oke, itu untuk NPMX. Dan yang terakhir kita bahas saham yang agak defensif ya, sedikit defensif, naiknya agak slow. BCTM. BCTM juga akan bagi dividen. Oke. Kalau salah cum date-nya bulan ini ya, saya lupa. Teman-teman bisa cari informasinya. Dividennya juga lumayan tinggi ya, lebih tinggi dari tahun lalu. Nah, kalau kita bahas dari segi chart ya, di sini ada pattern yang menarik dari BCTM. Oke, di sini ada gap down dari dividen, kemudian konsolidasi cukup lama. Nah, di sini ada pattern yang menurut saya menarik ya, yaitu ada cup and handle yang udah di break. Nah, dia udah break dan volume dia break itu juga dengan volume yang gede, teman-teman. Jadi menurut saya sih BCTM itu masih menarik ya, masih menarik. Teman-teman bisa koleksi dari harga sekarang sampai di 780 ya. Tipis-tipis sampai di 780. Nah, close under itu maka teman-teman bisa pertimbangkan untuk cut loss atau last support itu di sekitaran harga 760 sampai 750 ya. Itu teman-teman bisa manfaatkan sebagai last toleransi di 760. Dengan target kenaikan sendiri, sorry ya, bentar dulu, ini kok gede sekali. Dengan target kenaikan dari patternnya ini itu di sekitaran harga 900-an, langsung 900-an ya. Ya, last high-nya inilah 900. Jadi so far cukup menarik ya kalau menurut saya buat teman-teman yang tertarik untuk beli BCTM. Dan BCTM ini sendiri menurut saya perusahaannya masih bagus dan defensif teman-teman ya, tapi naiknya slow, tipis-tipis. Jadi sebenarnya buat teman-teman yang mau trading saham ini kurang menarik ya buat ditradingkan, tapi buat ditabung itu cukup menarik ya. Misalnya pakai dollar cost averaging, entah tiap bulan teman-teman mau belinya 1 lot atau 10 lot, itu disesuaikan dengan kantong teman-teman masing-masing ya. Belinya nabung aja tiap bulan, entah 1 lot, 10 lot, dengan potensi dividen 7-8% per tahun. Itu menurut saya sih cukup menarik ya. Itu sudah jauh melebihi bunga deposito. Oke, sekian ya pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat malam, selamat hari Minggu. Ya, terima kasih.